Halo sobat-sobat muda semuanya, kembali pada channel saya Rizky Limedubun dalam pemaparan materi atau penyampaian materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7 dengan menggunakan buku panduan, buku siswa edisi revisi 2017 dan kurikulum 2013 tentunya. Langsung saja, yang akan kita bahas pada hari ini adalah bab 1, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam bab 1 terdapat 3 subtema, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara, penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dan semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kita akan fokuskan hari ini adalah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Langsung saja kita lihat bab 1 pada halaman 1 di buku yang sudah kalian terima. Perumusan Pancasila dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi pengantar sini adalah, perhatikan pada gambar 1.1 terdapat gambar Garuda Pancasila sebagai dasar dan gedung Pancasila. Ini menandakan atau memberikan ilustrasi kepada kita mengenai proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara yang akan kita bahas hari ini. Baik, kita lanjut saja. Bagaimana dengan gedung Pancasila? Yang pertama, gedung Pancasila merupakan salah satu atau merupakan saksi sejarah di mana proses perumusan dasar negara Pancasila tersebut yang terletak di Jalan Pejambon nomor 6 Jakarta Pusat. Jadi gedung inilah yang merupakan saksi sejarah atau bukti di mana proses berlangsungnya perumusan dasar negara atau Pancasila. Menyam kata proklamator kita Insinyur Soekarno, jangan sekali-sekali melupakan sejarah atau jas merah. Baik, kita lanjut pembahasan kita pada yang pertama, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kita langsung melihat pada pembentukan BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Perhatikan sambil melihat gambar 1.2. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Shunbi Kosakai. BPUPKI direlasikan pada tanggal atau didirikan pada tanggal 20 April 1945 atau berkenaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Kaisar Hirohito adalah kaisar Jepang pada saat itu, si tangan besi dari Jepang. Secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang. Ini merupakan atau menandakan Jepang memberikan janji dan kemudian menempati untuk menarik kembali minat dan simpati rakyat Indonesia. Karena awal kedatangan Jepang, kita kembali lagi, awal kedatangan Jepang membawa 3 semboyan, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Namun dalam kenyataannya Jepang hanya meneruskan, bahkan lebih kejam dari penjajahan Belanda pada era sebelumnya. Ini ditandai dengan yang pertama, proses pelaksanaan kerja paksa atau dikenal istilahnya yaitu Romusa. Yang kemudian yang kedua, pengambilan paksa. Pengambilan paksa ini berupa mengambil makanan, pakaian, dan keperluan hidup lainnya secara paksa dari keluarga Indonesia tanpa memberikan ganti rugi. Wah, ini berbahaya. Yang ketiga, perbudakan secara terpaksa
atau perempuan-perempuan Indonesia banyak dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang. Selain itu mereka juga menahan atau memperlakukan warga sipil di kamp-kamp tahanan dalam kondisi yang sangat buruk. Kondisi yang sangat buruk artinya tidak diperhatikan makan, minum, dan sandang papan serta kesehatan. Ini adalah bentuk-bentuk penjajahan yang kejam oleh Jepang, sehingga simpati rakyat Indonesia terhadap Jepang yang awalnya membawa semboyan 3A tadi ini kemudian berkurang bahkan menghilang. Nah, untuk mengembalikan itu maka Jepang memberikan janji bahwa Indonesia akan merdeka, dan ini direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 dengan dibentuk BPUPKI. Baik, kita lanjut. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara, dan kemudian sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Jadi sidang kedua ini berlangsung tanggal 10 dan sampai 17 Juli. Ini sudah ada gabungan atau sudah digabungkan BPUPKI dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia atau Kemerdekaan Indonesia. Pada pelaksanaan sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh 38 orang. Jadi kegiatan ini berlangsung pada masa reses atau masa pergantian antara sidang pertama dan sidang kedua. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh anggota BPUPKI. Sidang BPUPKI dilaksanakan di gedung Chuo Sangi-in yang sudah kita lihat pada gambar 1.1 tadi, yang sekarang dikenal dengan atau disebutan Gedung Pancasila. Baik, kita lanjut. Yang kedua, perumusan dasar negara. Jadi dasar negara adalah fondasi, sama dengan sebuah rumah. Sebuah rumah memiliki fondasi yang kuat, maka rumah tersebut akan kokoh. Sama dengan negara. Jadi negara diandaikan rumah adalah rumah memiliki fondasi yang harus kuat dari campuran-campuran yang harus kuat. Sama dengan negara. Artinya negara perlu memiliki landasan, gagasan, dan ideologi yang kuat untuk mempersatukan negara Indonesia. Berhubungan dengan itu, Ketua BPUPKI sendiri dalam pidato pertama menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah segala hal yang diputuskan harus berasal dari nilai bangsa Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan usulan Mr. Muhammad Jamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Jadi 3 orang ini, tiga tokoh ini dikenal dengan the founding fathers, ya, atau bapak-bapak pendiri negara. Mengusulkan beberapa rancangan negara Republik Indonesia. Yang pertama disusulkan oleh Mr. Muhammad Jamin. Mr. Muhammad Jamin yang menyampaikan bahwa rakyat Indonesia mesti mendapat dasar yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia. Artinya orang Timur pulang kepada kebudayaan Timur. Ini menandakan bahwa keinginan dari para pendiri negara, segala hal yang berkaitan dengan dasar negara harus benar-benar berasal dari budaya asli Indonesia. Kemudian kita lanjut. Setelah itu Muhammad Jamin secara lisan menyampaikan 5 dasar negara Indonesia merdeka, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Dan yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat,
peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan sosial. Setelah selesai berpidato, Mr. Muhammad Jamin menyampaikan konsep mengenai dasar negara. Yang pertama, kita lihat konsep ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang sekarang kita pakai ya. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini juga sampai sekarang kita memakai. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Sekarang juga kita menggunakan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini pandangan pertama yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Jamin. Kita lanjut. Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Yang pertama, asas persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan rakyat. Profesor Supomo menekankan pada Indonesia merdeka bukanlah negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat atau golongan politik atau golongan ekonomi yang paling kuat. Akan tetapi segala golongan dan segala paham perorangan mempersatukan diri dalam segala lapisan rakyat. Ini menandakan bahwa Indonesia diinginkan untuk bukan menjadi negara komunis yang melihat pada satu kekuatan besar, tapi semua kekuatan, semua golongan dan semua agama dan semua suku bangsa yang ada merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari negara Indonesia. Itu maksud dari penyampaian Profesor Dr. Supomo. Kemudian yang berikut, penyampaian pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan tentang dasar negara Indonesia. Usulannya berbentuk filosofi Grondslag atau Welstanschauung. Filosofi Grondslag atau Welstanschauung adalah fundament filsafat, pikiran, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya. Jadi ini merupakan dalil kalau boleh dikatakan, ini merupakan relung jiwa bangsa Indonesia yang kekal, atau intisari jiwa bangsa Indonesia. Jiwa dari bangsa Indonesia adalah Pancasila. Ini maksudnya. Rumusan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno atau Bapak Presiden pertama kita. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Baik. Insinyur Soekarno dalam sidang itu pun menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut dinamakan Pancadharma, tapi karena atas petunjuk teman ahli bahasa, rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan kelima itu sila artinya asas atau dasar, dan panca artinya lima. Jadi 5 dasar ini adalah negara Indonesia yang kekal dan abadi. Baik, sampai di sini kita akan melihat pada akhir masa persidangan. Pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya. Panitia kecil beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Insinyur Soekarno dengan anggota terdiri atas Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Hacid Rasim, Mr. Muhammad Jamin, Sutarjo Karto Hadi Kusumo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Andus Muhammad Hatta. Panitia-panitia kecil bertugas mengumpulkan dan memeriksa usul-usul yang menyangkut beberapa masalah, yaitu Indonesia merdeka, dan kemudian usul mengenai soal unifikasi dan federasi,
Jadi unifikasi dan federasi ini adalah penyatuan dua negara. Artinya jika ada orang Eropa ataupun orang Jepang ataupun orang Cina yang ingin menjadi bangsa Indonesia, maka harus melalui beberapa syarat. Ini yang dinamakan dengan unifikasi dan atau federasi. Yang kemudian yang berikut mengenai bentuk negara dan kepala negara. Yang berikut mengenai warga negara sendiri. Yang berikut mengenai daerah. Dan yang berikut mengenai soal agama dan negara. Yang berikut mengenai pembelaan. Dan yang berikut mengenai soal keuangan. Jadi ada 9 masalah yang harus diperhatikan dan diperiksa usulnya mengenai masalah-masalah tersebut. Sudah sidang Chuo Sang-in, Panitia Kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokakai. Pertemuan tersebut membentuk lagi sebuah panitia kecil yang terdiri atas anggota-anggota sebagai berikut: Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Jamin, A.A. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo atau golongan kebangsaan, Kiai Haji Wahid Hasim, Kiai Haji Kahar Musakir, Kiai Haji Agus Salim, dan R. Abi Kusno Cokro Sujoso atau golongan Islam. Panitia kecil ini bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara atau dikenal dengan Panitia 9. Baik, ini adalah gambar dari Panitia 9 tersebut. Ada Insinyur Soekarno, ada Mr. Muhammad Jamin, ada Abdul Kahar Musakir, ada Agus Salim, ada Dr. Andus Muhammad Hera, ada Mr. Maramis, dan sampai Mr. Ahmad Subarjo. Setelah rapat yang cukup alot, disepakati rumusan dasar negara yang tercantum dalam rancangan Mukadimah. Mukadimah artinya sama dengan pembukaan hukum dasar. Naskah ini memiliki banyak persamaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu sampai pada mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu saja materi kita hari ini, dan akan dilanjutkan pembahasan kita pada materi berikutnya, yaitu materi penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sekian dan terima kasih.